Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai komposisi minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengolahan minyak bumi. Nah, di mana kita ketahui bersama bahwasanya suatu sumber minyak bumi, jadi suatu daerah yang mengandung atau merupakan suatu sumber minyak bumi, yaitu di dalam sumbernya itu ya bukan hanya mengandung minyak bumi saja. Jadi di sumber minyak bumi itu dia tidak hanya mengandung minyak bumi saja, tetapi merupakan campuran dari minyak bumi dan gas bumi. Nah, selanjutnya untuk memperoleh minyak bumi tersebut, maka kita harus memisahkan antara campuran minyak bumi dan gas bumi. Jadi gas bumi ini kita akan pisahkan. Nah, jadi gas bumi dipisahkan, maka akan diperoleh minyak mentah. Nah, minyak mentah ini dalam perdagangan biasanya diistilahkan dengan crude oil. Nah, selanjutnya minyak mentah atau crude oil ini itu akan dibawa ke suatu tempat yang kita sebut dengan kilang minyak. Nah, jadi di kilang minyak inilah kemudian minyak mentah ini akan diproses menjadi minyak bumi. Nah, dalam proses dibawanya minyak mentah tersebut ke kilang minyak itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kapal tanker, kemudian yang kedua menggunakan atau dialirkan dengan pipa-pipa yang berada di dalam atau di bawah permukaan laut. Nah, jadi pipa-pipa ini itu menghubungkan antara sumber atau ladang minyak bumi dengan kilang minyak. Nah, cara ini dilakukan ketika jarak antara kilang minyak dengan sumber minyak bumi itu dekat. Nah, sedangkan jika jarak antara sumber minyak bumi dengan kilang minyak ini agak jauh, maka kita menggunakan kapal tanker. Nah, maka digunakan kapal tanker jika jaraknya antara sumber dengan kilang minyak cukup jauh. Nah, di dalam kilang minyak ini kemudian minyak mentah akan diproses atau diolah. Jadi, minyak mentah akan diolah dan dihasilkanlah dari minyak mentah ini yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam minyak mentah ini itu mengandung 500 senyawa. Jadi kurang lebih dari 500 senyawa. Jadi dari minyak mentah ini itu mengandung kurang lebih dari 500 senyawa. Di mana senyawa tersebut ada alkana ya, dan senyawa-senyawa lainnya yang bukan alkana. Tetapi banyaknya atau kebanyakan dalam 500 senyawa ini itu kebanyakan merupakan suatu senyawa alkana. Sedangkan senyawa-senyawa lain itu jumlahnya lebih sedikit. Nah, di mana di dalam 500 senyawa ini, jadi dalam 500 senyawa alkana itu memiliki titik didih yang berbeda-beda. Jadi 500 senyawa ini itu punya titik didih yang berbeda-beda. Nah, karena sifat ini yaitu titik didih yang berbeda-beda, maka dilakukanlah suatu pemisahan. Ya, jadi senyawa-senyawa ini itu akan dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, cara ini disebut dengan pemisahan secara destilasi. Jadi pemisahan secara destilasi itu adalah pemisahan suatu campuran suatu senyawa yang memiliki titik didih yang berbeda-beda. Di mana pemisahan secara destilasi itu akan menghasilkan beberapa kelompok dengan
titik didih yang berbeda-beda. Yang kemudian kalau kita contohkan, jadi misalkan di dalam campuran alkana tersebut itu ada etana, ada butana, terus ada propana, dan ada oktana. Nah, campuran ini ketika kita pisahkan secara destilasi, itu tidak akan didapatkan senyawa alkana yang murni. Misalnya kita pisahkan, tidak bisa dihasilkan etana saja, atau hanya butana, atau hanya propana, atau hanya oktana. Tetapi hanya bisa dilakukan pemisahan secara destilasi untuk menghasilkan suatu kelompok senyawa dengan titik didih yang berbeda-beda yang kita sebut dengan fraksi. Jadi di dalam fraksi itu, dalam satu kelompok dengan titik didih yang sama, itu terdiri dari beberapa senyawa. Nah, jadi fraksi ini itu merupakan campuran yang memiliki interval titik didih tertentu. Jadi dalam satu fraksi itu terdiri dari banyak sekali campuran senyawa, tapi titik didihnya atau interval titik didihnya berada dalam interval titik didih tersebut. Nah, 500 senyawa alkana ini itu fraksinya bisa rantainya dari C1 sampai C4. Ya, atau ada juga rantai C-nya dari C5 sampai C10. Kemudian ada juga rantai C-nya dari C6 sampai C12. Kemudian fraksi lainnya diperoleh dalam 500 senyawa alkana itu dari C11 sampai C14. Kemudian fraksi berikutnya didapatkan juga ada C dengan jumlah sebanyak 15 sampai kemudian C17 dan seterusnya. Nah, di dalam 500 senyawa alkana ini itu akan didapatkan fraksi dengan atom karbon dari 1 sampai 50. Ya, di mana setiap fraksi ini, misalkan fraksi C1 sampai C4, itu punya atau C5 sampai C10, dan C6 sampai C12, kemudian C11 sampai C14, C5 sampai C17, itu masing-masing memiliki interval titik didih. Nah, karena dasar inilah, kemudian fraksi-fraksi ini bisa dipisahkan dengan cara destilasi yang kemudian disebut dengan destilasi bertingkat. Nah, selanjutnya pengolahan minyak bumi itu bisa atau prosesnya bisa dilakukan dengan beberapa cara, atau prosesnya yang pertama dengan destilasi bertingkat seperti yang kita bahas tadi. Kemudian dengan cara konversi, kemudian kita memisahkan pengotornya atau pemisahan pengotor, kemudian kita campurkan fraksi-fraksinya. Nah, pengolahan minyak bumi ini kita akan bahas satu persatu.